Jadi tidak bosan-bosannya kita mengkaji dan membahas mengenai medan listrik. Jadi gini gambar ini sudah pernah juga saya sajikan, yakni mengenai eh, arah daripada medan listrik dan gaya terhadap suatu muatan positif ataupun negatif. Kalau kita lihat di sini bahwa arah medan listriknya, jadi yang garah tanda panah ini adalah arah medan listriknya untuk muatan positif, itu arahnya keluar, kemudian arah muatan negatif itu arahnya ke dalam dan besarnya sama. Jadi the direction of an electric field is away from a positive charge and toward a negative charge. Jadi untuk perbedaan muatan positif dan negatifnya. Jadi medan listrik itu eh, ada dua hal sebenarnya, bahwa pertama medan listrik yang dihasilkan oleh suatu medan, kemudian dia mempengaruhi muatan positif Q0 pada contohnya lokasi A, kemudian eh, akan menghasilkan sebuah gaya eh, yang sama arahnya dengan medan listriknya. Jadi kalau ada sebuah muatan Q0 dipengaruhi suatu medan listrik, maka Q0 ini akan dipengaruhi oleh gaya yang arahnya sama dengan medan listrik. Karena medan listrik ini juga sebenarnya sebuah gaya, cuma aja medan listrik ini arahnya itu tergantung daripada muatan itu. Tadi kan kalau ada muatan positif berarti arah medannya kan memasuki muatan itu. Tapi kalau ada muatan negatif maka medan tadi yang ada di segitu dia akan kembali atau mantul ya. Kalau seperti ini dia keluar daripada medan muatan daripada muatan negatif itu. Contohnya sebuah minus Q0 pada lokasi B maka akan eh, menghasilkan sebuah gaya yang lebih lemah. Gaya yang lebih lemah ini a weaker force karena dia keluar daripada pusat titik pusat muatan dan dia berlawanan arah dengan E. Nah, jadi akan berlawanan arah dengan E kalau E-nya eh, berbeda arah. Kemudian karena gaya sebuah muatan positif yang sama dengan arah medan listrik, jadi diingat bahwa pada muatan positif yang dikenai gaya maka arahnya itu akan sama dengan medannya. Jadi makanya kalau kita mau melihat arah daripada medan, maka gunakanlah pengujinya adalah muatan positif karena dia akan searah dengan muatan positif. Itu saja diingat. Nah, muatan positif akan searah dengan medan, sementara muatan negatif akan berlawanan dengan arah medan. Kemudian kita bisa melihat hubungan antara arah dari medan listrik dan arah daripada gaya listrik. Nah, jadi ada medan listrik, ada gaya listrik. Ini perlu diperhatikan. Kalau medan itu tadi dibuat oleh suatu benda, suatu muatan lah katakanlah muatan atau benda, kemudian dia memiliki gaya, gaya
yang itu tergantung daripada muatannya. Bagaimana kita menentukan besar daripada medan listriknya? Jadi karena ada tadi ada di sini ceritakan ada gayanya, ada juga medan listriknya, kemudian gaya dan medan listriknya akan saling berinteraksi. Maka berapakah medan listriknya itu? Dengan mendefinisikan besar pada medan listrik eh, adalah gaya listrik per setiap muatan. Jadi artinya ada satu gaya listrik, kemudian gaya pada setiap muatan yang diderita atau diperoleh satu muatan itu, itulah medan medan listrik dari muatan itu. Kemudian besar medan listrik atau E, ini cara perumusannya adalah jika sebuah muatan positif yang kecil diberikan sebuah gaya yang besarnya F. F ini simbol daripada gaya secara umum pada satu lokasi atau suatu tempat yang diberikan, maka besar daripada medan listrik E pada lokasi ini adalah uh, gaya force on positive charge per amount of charge. Jadi gaya pada muatan positif dibagi dengan jumlah muatannya. Itulah besar daripada medan listriknya. Jadi medan listrik ini bisa terjadi ada kalau ada muatan yang diuji. Jadi di muatan yang diuji itu akan diperoleh berapa gayanya, kemudian berapa jumlah muatan itu. Kalau satu ya dibagi satu gitu. Nah, disitulah menentukan berapa besarnya medan listrik yang ada di tempat tersebut. Atau I sama dengan F per Q0 dengan satuan Newton per kolom. Pada pengertian ini kita diasumsikan bahwa muatan uji cukup kecil sehingga tidak mengganggu posisi daripada muatan-muatan lain dalam sistem. Jadi artinya kalau muatannya besar, maka itu akan bisa menarik atau menolak muatan lain. Maka yang ini dianggap kecil sehingga dia tidak memberikan gaya. Cuma dia muatan itu ada. Sehingga kita akan eh, memberikan medan listrik atau E pada sebuah titik yang diberikan, kemudian dapat menentukan gaya pada sebuah muatan Q pada lokasi itu, sehingga bisa diekspresikan sebagai berikut. The electric force due to the electric field, jadi gaya listrik pada suatu medan listrik. Nah, jadi gaya listrik yang terjadi pada suatu medan listrik, sebuah muatan Q pada sebuah medan listrik, kemudian menderita atau dikenakan gaya F yang diberikan oleh yaitu jumlah muatan dikali dengan medan listriknya. Jadi gayanya itu adalah jumlah muatan dikalikan dengan medan listrik atau F sama dengan Q kali E. F itu dalam satuan internasionalnya itu tetap Newton, jadi tetap satuannya adalah Newton sebagai secara umum satuan daripada gaya. Nah ini contoh eh, apa? Ya, suatu contoh yang mengilustrasikan bagaimana besar dan arah daripada gaya pada sebuah muatan dapat ditentukan. Oke, jadi ini cukup kecil, jadi ini kan saya besarkan supaya kita bisa melihat. Sorry ya.
Nah, ini example. Jadi, in a certain region of space, dalam suatu ruang yang ditentukan, sebuah medan listrik yang seragam atau uniform memiliki besar 4,6 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Medan listriknya ya, E. Kemudian titik pada arah sumbu X positif, muatan tadi berada pada, sorry, medan dengan besar 4,6 ke 10 pangkat 4 Newton per kolom dan satu titik pada arah sumbu X positif. Maka tentukanlah besar dan arah daripada besar dan arah gaya pada medan ini. Jadi ada medan listriknya, gaya pada medan ini pada sebuah muatan A sebesar 2,8 2,8 mikrokolom dan B minus 9,3 mikrokolom. Nah, jadi kita diminta untuk memberikan besar dan arah daripada gayanya. Ini gambar daripada persoalannya. Nah, itu ada sebuah arahnya ke kanan, kemudian ada sebuah muatan positif 2,8 mikrokolom, arahnya juga ke kanan sesuai dengan kesepakatan pertama tadi bahwa arah gaya itu sama dengan arah muatan positif. Nah, ini arah muatan positifnya dia plus sesuai dengan arah medan listriknya. Arahnya ke kanan. Kemudian pada sketch atau gambar kita, kita melihat medan listrik yang seragam dan dua buah muatan yaitu plus 2,8 dan minus 9,3. Ini minus 9,3 arahnya ke kiri, plus 2,8 arahnya ke kanan. Kemudian muatan positif mengalami sebuah gaya pada arah sumbu positif yaitu yang searah dengan berarti arahnya ke kanan, dan negative charge atau muatan negatif mengalami gaya pada arah yang berlawanan yaitu arahnya ke kiri. Nah, gini cara menggambarkannya. Nanti diperhatikan aja ya cara menggambarkannya sesuai dengan rumusan dan soal ini. Maka tentukan besar setiap gaya yang menggunakan F sama dengan Q, harga mutlak Q dikalikan dengan medan listriknya. Jadi ada medan listrik, kemudian ada muatan di situ, maka gaya itu adalah seperti apa ya? Seperti eh, hembusan angin. Jadi kalau ada satu partikel, kemudian medan listrik itu dianggap sebagai hembusan angin, kemudian debu itu sebagai Q atau muatan. Maka gayanya adalah eh, Q atau berat debu tadi dikali dengan kecepatan daripada angin tadi, seperti itu. Kalau kita tahu kan F itu sama dengan M kali A kan. Nah, yang begitu juga dengan pada elektromagnetik ini. F itu adalah Q kali E. Q itu diumpamakan sebuah muatan itu M. Kemudian E itu adalah pemercepat atau medan listrik ini. Kemudian untuk menggunakan persamaan, kita harus mengkonversi muatan dari mikrokolom ke kolom menjadi kolom. Nah, yang itu hubungannya adalah satu mikrokolom sama dengan 1 ke 10 pangkat minus 6 kolom. Sehingga mengikuti ini eh, arah diindikasikan pada gambar ini. Jadi arah kalau E itu ke kanan, F kanan,
F ke kanan minus eh, muatan negatif itu ke kiri. Kemudian diketahui bahwa medan listriknya adalah 4,6 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Kemudian Q sama dengan 2,8 positif, maka 2,8 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian B adalah minus 9,3 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Maka yang perlu kita ketahui adalah berapa gayanya. Maka untuk menghitung besar daripada gaya pada muatan 2,8 mikrokolom, yaitu F sama dengan harga mutlak Q dikalikan dengan E, yaitu 2,8 kali 10 minus 6 kolom kali 4,6 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Sama dengan 0,129 N. Jadi rumusnya itu yang paling penting adalah Q kali E. Itulah besar gayanya. Nah, tinggal arahnya nanti akan berlawanan atau searah. Kemudian untuk yang muatan yang minus 9,3 ke 10 pangkat minus 6 kolom, maka Q kali E 9,3 kali 10 pangkat minus 6 kolom, kalikan 4,6 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Hasilnya adalah 0,428 Newton. Untuk menyimpulkan gaya pada muatan 2,8, muat mempunyai magnitudo atau mempunyai besar yaitu 0,129 Newton. Dan titik pada arah X positif. Jadi gaya itu arahnya ke kanan. Kemudian gaya pada muatan minus 9,3 mikrokolom memiliki besar yaitu 0,428 Newton. Dan titiknya adalah berlawanan arah yaitu ke kiri. Jadi 0,428 ke kiri, satu lagi 0,129 ke kanan. Jadi maka tentunya arahnya akan jadi ke kiri. Jadi perbedaannya itu adalah 0,4 dikurangi 0,9 dan lebih besar gaya yang ke arah kiri. Oke. Nah, ini dia untuk lebih memperdalam lagi mengenai medan listrik itu. Memperdalam mengenai medan listrik seperti tadi. Ada muatan pada origin position, yaitu pada titik nol ini. Kemudian dia berarah keluar daripada muatan itu. Q kali E-nya itu arahnya ke keluar. If a small test charge Q0, jika sebuah muatan uji Q0 diletakkan pada suatu titik R, nah, seperti gambar ini, kemudian jaraknya R daripada origin atau titik pusat, titik asal atau titik awal, maka gaya yang dialaminya adalah berarah away from the origin atau keluar daripada titik pusat dan mempunyai besar sebagaimana diberikan oleh hukum kolom yaitu F K kali Q1 kali Q0 per R kuadrat. Tapi arahnya sudah tentu ya, arahnya ke keluar. Karena muatannya sama-sama positif. Muatan sama-sama memiliki muatan yang sama, tanda yang sama akan saling tolak menolak. Dan yang seragam atau sorry yang berbeda dia akan tarik menarik atau gayanya akan berlawanan. Kemudian eh, eh, menerapkan definisi atau pengertian daripada medan listrik yaitu E sama dengan F per Q atau F sama dengan Q kali E. Kita memperoleh besar medan listrik adalah F per Q0 atau K kali Q per R kuadrat. Jadi ini sama medan listrik K kali Q per R kuadrat atau F per Q0. Jadi kalau Q kali Q0 per R kuadrat karena F per Q0 berarti K F per Q0 itu sorry F per Q itu adalah K.
Kemudian seperti sebagaimana kita bisa lihat bahwa medan listrik pada sebuah muatan titik akan menurun, decrease, akan menurun dengan inverse atau inverse itu per ya, per square, square itu kuadrat daripada jarak atau R. Secara umumnya medan listrik pada jarak R dari titik sebuah titik muatan Q memiliki besar yaitu K kali muatan Q atau charge per distance kuadrat sehingga E sama dengan K kali Q harga mutlak per E kuadrat. Itulah rumus daripada medan listriknya. Kemudian eh, medan listrik. Oke, jadi ini eh, medan listrik. Ah, ini tadi seperti yang saya jelaskan untuk muatan positif negatif maka arahnya adalah menuju muatan negatif tersebut. Sebagaimana tadi ya, muatan yang berbeda akan saling saling mendekat. Ini contohnya lagi, the following example yang menunjukkan bagaimana medan listrik eh, apa ya terjadi pada sebuah titik itu bisa dihitung atau ditentukan. Example 20.2 tentukan atau dapatkan besar pada medan listrik yang dihasilkan oleh 1,0 mikrokulum titik muatan titik 1 mikrokulum pada jarak 0,75 meter. Muatan 1,0 pada jarak 0,75 meter. Kita menggunakan rumus E sama dengan K kali Q per L kuadrat dengan Q sama dengan 1,0 mikrokulum. Kemudian R sama dengan 0,75 meter. Hingga E sama dengan K kali Q per E kuadrat tinggal masukkan aja nilainya. K itu 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat per kolom kuadrat. Itu harus diingat ya, konstanta K. 8,99 10 pangkat 9. Ingat aja 8,99 kali 10 pangkat 9. Sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Karena E atau medan listrik tergantung daripada 1 per R kuadrat atau karena ada 1 per R kuadratnya faktornya tadi sehingga menyebabkan atau mengikuti doubling distance result atau jaraknya menjadi dikuadratkan dengan faktor 4. Eh, medan listrik pada sebuah muatan akan eh, apa ya decrease atau menurun berkurang pada jarak
yang bertambah ya lah karena tadi dia per R kuadrat. Jadi semakin jauh jaraknya akan semakin turunlah medannya. Medan tidak pernah menjadi nol. And the field never actually goes to zero karena pada sisi yang lain eh, medan listrik akan naik pada jarak yang semakin dekat kepada nol. Namun eh, jika kamu semakin jika semakin dekat dengan medan listrik, muatan listrik semakin dekat dengan muatan listrik maka akan semakin kuatlah medan listrik di alaminya. Oke, jadi tadi ya, kemudian kita lanjutkan lagi pada slide berikutnya. Eh, nah, jika suatu sistem berarti dalam suatu tempat berisi beberapa muatan atau sejumlah muatan, maka total medan listrik yang diperoleh itu dapat superposisi bahwa
dengan menghitung vektor, jumlah vektor dari medan listrik masing-masing. Jadi medan listrik masing-masing yang dihasilkan oleh setiap muatan itu dijumlahkan. Kalau yang negatif sama positif, ya mana yang lebih besar? Seperti tadi kan, yang ke kiri lebih besar daripada yang ke kanan, berarti arahnya akan ke kiri gitu kan. Nanti dijumlahkan secara secara apa namanya superposisi. Superposisi itu artinya akan mengurangi dan menambah. Kalau searah dia menambah, kalau berlawanan arah dia akan mengurangi. Sebagai contoh, kita menghitung medan listrik pada titik P eh, karena muatan pada titik P, mana titik P ini pada muatan ada Q1 sama dengan plus Q, kemudian ada Q2 plus Q juga dengan jarak yang berbeda dan posisi yang berbeda. Maka untuk menghitungnya itu total penjumlahan medan listrik pada titik P merupakan penjumlahan vektor eh, Q1 dan Q2, yakni E1 medan 1 dan E2 sebagai medan 2 yang eh, apa tuh bergerak menjauhi muatan Q1 dan Q2 karena muatan itu adalah dua-duanya positif ya. Kalau positif tadi kan menjauhi away kan, masing dan mempunyai apa nilai yang sama. Maka E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Untuk memperoleh medan listrik total, kita menggunakan komponen vektor. Misalnya arah Y, E1, E1 Y, sama dengan minus E sin theta. Karena tadi bentuknya itu kan segitiga kan. E sin theta. Pada E2, Y yaitu plus E sin theta. Yang mana dia mengikuti arah sumbu Y ya, sumbu Y. Kemudian ditotalkan, yaitu E1Y tambah E2Y itu E sin theta tambah minus E sin theta itu sama dengan nol. Jadi di titik itu P itu hasilnya adalah 0. Karena arah gayanya itu yang keluar sama ke dalam itu sama. Kemudian pada arah komponen X, totalnya itu E1X tambah E2X itu E cos theta tambah E cos theta dan E cos theta. Di arah Y tadi 0, arah X yaitu sebesar 2E cos theta. Nah, ini juga ada pembahasan mengenai medan listrik ini. Ya, kalau ini medan listrik bisa dikatakan intensitas medan listrik. Jadi pada suatu bidang terdapat medan listriknya. Nah, ini medan listrik pada kapasitor. Kapasitor itu seperti ini. Jadi dalam kapasitor itu ada sebuah medan listrik yang mana ketika dilewatkan dikenakan tegangan maka ada muatan positif dan ada muatan negatif. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya untuk pembahasan kita mengenai medan listrik. Insya Allah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Stop share. Oke, silakan. Saya mau mengabsen untuk perkuliahan kita. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.